Acara penutupan, pelatihan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 2, kelas pengawas sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya akan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kapokja Program Sekolah Penggerak, Ibu Dr. Lina Herlina MED. Dengan hormat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu PLT Kepala BBK Jawa Barat, Ibu Insinyur Sri Renani Pancasuti MPA. Yang kami hormati Bapak dan Ibu penanggung jawab akademis Pak Jenal Arifin, Bapak dan Ibu fasilitator sekolah penggerak, Bapak dan Ibu para narasumber pengawas, Bapak dan Ibu peserta dan panitia serta admin yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa kita telah diberikan kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan sehingga dapat hadir di acara penutupan ini, yaitu penutupan acara pelatihan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 untuk kelas pengawas sekolah yang dilaksanakan dari tanggal 13 Mei sampai dengan 25 Juni tahun 2022. Ibu PLT Kepala BBG Jawa Barat yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Waktu dan tempat, pelatihan Komite Pembelajaran untuk Kepala Pengawas Sekolah ini dilaksanakan dengan menerapkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus dengan total waktu 124 jam pelatihan, di mana 1 jam pelatihan berjumlah 45 menit, yang sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 13 Mei sampai dengan 28 Juni 2022 dengan rincian 19 hari sinkronus dan kegiatan lainnya di hari lainnya dilaksanakan secara asinkronus. Adapun tujuan dari Diklat Penguatan Komite Pembelajaran ini adalah peserta diharapkan mampu memahami program sekolah penggerak, kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, dan implikasinya dalam pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing. Adapun peserta, pengajar, dan panitia, pelatihan Komite Pembelajaran ini terdiri dari 34 kelas, yang terdiri dari jenjang PAUD 7 kelas, lalu jenjang SD 14 kelas, jenjang SLB 1 kelas, kemudian jenjang SMP 7 kelas, jenjang SMA 5 kelas. Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan ini terdiri dari materi kurikulum, fasilitasi, coaching, keterampilan sosial dan emosional, dan peran pengawas sekolah. Adapun pengajar pada kegiatan ini adalah Bapak dan Ibu fasilitator, serta Bapak dan Ibu narasumber sekolah penggerak yang telah mengikuti BIMTEK. Adapun panitia dari kegiatan ini adalah seluruh staf Pokja sekolah penggerak, kemudian admin dari BBGP Jawa Barat. Ibu PLT Kepala BBGP Jawa Barat yang kami hormati, adapun hasil yang diharapkan selama kegiatan ini adalah bahwa semua peserta dengan fasilitator dapat memahami, menganalisis, dan menyusun kerangka kurikulum operasional di satuan pendidikan. Antara lain adalah bisa menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya dapat menurunkan menjadi capaian pembelajaran, menjadi tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya dapat menyusun perangkat ajar yang berupa modul ajar dan perangkat lainnya, serta dapat mengorganisasikan pembelajaran. Selanjutnya adalah peserta mampu memahami perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan memodifikasi contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah peserta mampu memahami prinsip, tujuan, dan metode dari perencanaan berbasis data yang digunakan untuk merencanakan program di satuan pendidikan. Selanjutnya adalah bahwa peserta mengetahui kegunaan dan perkembangan platform teknologi prioritas yang mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yang terakhir adalah peserta mampu memahami peran pengawas sebagai pemberdaya,
mampu menggunakan teknik coaching dan fasilitasi, serta mampu menerapkan keterampilan sosial dan emosional untuk menjalankan perannya sebagai pengawas. Adapun hasil evaluasi akademik masih dalam proses menunggu dilaksanakan secara sistem. Ibu Kepala BBGP Jawa Barat yang kami hormati, demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu untuk memberikan sambutan, pengarahan, sekaligus menutup pelatihan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 untuk kelas pengawas sekolah secara resmi. Selanjutnya kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dan pengarahan PLT Kepala BPKP Jawa Barat yang sekaligus menutup kegiatan ini secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Insinyur Sri Renani Pancastuti MPA, kami persilakan. Baik. Terdengarkah suara saya? Terdengar, Bu. Ya, oke, jelas ya. Baik, soalnya ini di sini mendung, sinyalnya kurang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Kepala Pokja Program Sekolah Penggerak dan tim, kemudian yang saya hormati para fasilitator atau narasumber diklat ini, kemudian panitia, teman-teman panitia, dan tentunya yang saya banggakan para peserta, para pengawas yang di sini seluruhnya peserta BIMTEK ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tentunya telah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk kita bisa menjalankan tugas-tugas kita, termasuk dalam menjalankan tugas terkait dengan program sekolah penggerak. Tentunya sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang ini sekarang mengikuti kegiatan ini, yang sudah selalu beraktivitas ya dari mulai 13 sampai 25 Juni tadi. Untuk tentunya banyak sekali yang sudah dibahas bersama-sama selama kegiatan, baik itu sinkronus, tentunya sinkronus ya, kemudian asinkronus yang mungkin Bapak Ibu sekalian pengawas tentunya di sela-sela kesibukan lainnya ya sudah tetap belajar. Terima kasih. Ini tadi disampaikan bahwa penilaian akademis belum selesai, ya tentunya saya rasa nanti hasilnya akan baik seluruhnya ya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, mungkin pertama-tama saya akan menyampaikan terkait bahwa karena sekarang ini kalau kita lihat di layar teman-teman saya masih menuliskan di situ ada P4TK IPA ya, tetapi tentunya tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya adalah PLT Kepala Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Mungkin tentunya sudah disampaikan sebelumnya bahwa saat ini P4TK IPA sudah melebur ya bersama dua P4TK lainnya yang berada di Jawa Barat, yaitu P4TK TKPLB dan P4TK Penjas BK sekarang sudah menjadi Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Nah, mungkin juga sudah disampaikan, tetapi tetap ada pertanyaan, bagaimana dengan nanti pelaksanaan program sekolah penggerak ini di provinsi ini? Karena di sini provinsinya tidak ada yang Jawa Barat malah ya, gitu ya. Provinsinya ada dari Sulawesi, Aceh, ya Sumut, DKI, gitu. Nah ini tentunya mungkin sudah disampaikan, tetapi perlu saya sampaikan kembali bahwa
nantinya Bapak Ibu sekalian akan tetap didampingi oleh pendamping-pendamping dari Balai Guru Penggerak atau Balai Besar Guru Penggerak di wilayahnya masing-masing. Yaitu kalau di Sumut dan Sulawesi Selatan itu Balai Besar Guru Penggerak Sumut dan Balai Besar Sumatera Utara ya. Jadi yang Balai Besar itu ada 2, kemudian yang lain Balai Guru Penggerak. Jadi mungkin tentunya ini pertemuan yang mungkin mudah-mudahan bukan pertemuan terakhir ya, karena kami akan tetap mendampingi BPGP Jawa Barat akan juga masih diberi amanah oleh Bapak Dirjen untuk tetap mendampingi BPGP dan BGP yang baru terbentuk ya, yang tadinya di wilayahnya ditangani oleh Pempat-TK IPA dan 2 Pempat-TK lainnya tadi. Bapak Ibu sekalian, tadi tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti, para peserta sudah mengikuti dan mempelajari, membahas, memperkuat ya pemahaman terkait dengan berbagai hal. Kemudian juga yang penting ini bukan bagaimana nanti masing-masing tentunya sudah bisa meningkatkan pemahamannya, meningkatkan pengetahuannya. Saya rasa kemudian juga saling berbagi di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang tentunya juga sangat penting adalah bagaimana nanti menindaklanjutinya terkait dengan sekolah penggerak yang Bapak Ibu sekalian dampingi. Ya, jadi tadi banyak sekali yang sudah disampaikan sebetulnya ya oleh Bu Lina, bahwa tentunya nanti Bapak Ibu sekalian akan mendampingi atau bersama-sama dengan sekolahnya masing-masing untuk bisa membuat untuk kerangka tadi kurikulum operasional sekolah. Nah, ini tentunya sangat penting ya nanti, karena kemudian terkait dengan kurikulum Merdeka ini yang pasti yang harus dilaksanakan oleh sekolah penggerak tentunya harus disiapkan dengan baik. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian selama diklat juga melaksanakan atau membahas tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini itu juga sebetulnya salah satu yang nantinya dari tadi banyak hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam kaitannya dengan program sekolah penggerak. Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan ini. Maaf, ini ada di chat, ada pertanyaan. Apakah kita dapat biaya internet? Nanti tentunya dijawab oleh Bu Lina. di chat barusan ada. Ya, jadi mungkin kemudian juga banyak hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin yang satu yang harus juga jangan lupa, saya juga akan mengingatkan bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mohon Bapak Ibu sekalian bisa atau mungkin semua sudah ya, tapi ini saya punya kewajiban untuk mengingatkan begitu ya, menginstall platform Merdeka Mengajar, karena di sanalah semua banyak hal, banyak materi-materi atau praktik-praktik baik yang bisa digunakan sebagai acuan untuk kita semua ya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu peserta, tetapi termasuk kami juga dari BPGP itu akan juga melihat itu untuk menjadikan acuan dalam mendampingi, tentunya nanti mendampingi. Kami akan fokus setelah ini mulai bulan Juli kami akan fokus dengan Provinsi Jawa Barat ya. Jadi tidak mendampingi Bapak Ibu sekalian lagi provinsi-provinsi yang sekarang hadir di sini, tapi kita akan sama tentunya. Nah, untuk platform Merdeka Mengajar ini saya rasa semua sudah menginstall ya. Kalau sudah diinstall, jangan hanya berhenti menginstall hanya diinstall saja, ada di laptopnya atau di handphonenya, tetapi juga aktif untuk bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Terutama tolong diingatkan sekolah-sekolah yang Bapak Ibu sekalian dampingi untuk bisa segera
mungkin segera aktif dalam menggunakan platform Merdeka Belajar ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah juga mendapatkan informasi bahwa untuk platform ini akan tentunya yang juga akan banyak menggunakan adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdekanya secara mandiri. Ya, jadi kalau secara mandiri artinya mereka lebih banyak belajar sendiri, dan saya rasa mungkin Bapak Ibu pengawas yang hadir di sini juga mendampingi sekolah-sekolah yang akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini secara mandiri. Jadi tolong nanti diingatkan di sekolah-sekolah tersebut yang akan mendampingi. Jadi selain Bapak Ibu sekalian mungkin tentunya adalah berkaitan ya, atau mendampingi sekolah-sekolah penggerak, tetapi juga mungkin di antara sekolah-sekolah yang di dalam cakupan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian itu juga melakukan kegiatan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, yang tentunya juga perlu didampingi oleh Bapak Ibu sekalian para pengawas. Mungkin tentunya akan banyak sekali yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya rasa dengan saya melihat tadi waktu masih 300 saya bisa lihat seluruhnya gitu ya. Ini saya sempat melihat, kemudian dari layar terlihat wajah Bapak Ibu sekalian yang sangat semangat gitu ya untuk hadir, dan tentunya tidak hanya untuk hadir, tapi tentunya dengan semangat untuk bisa nanti menindaklanjuti semua yang sudah didapatkan selama diklat ini. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi tindak lanjut dari apa yang didapatkan ini adalah tentunya saya yakin Bapak Ibu sekalian akan segera menindaklanjuti, kemudian di wilayah masing-masing nanti kalau ada masalah di wilayah masing-masing sudah ada BGP ya, atau BBGP, Balai Guru Penggerak atau Balai Besar Guru Penggerak, yang tentunya juga siap akan membantu Bapak Ibu sekalian atau membantu semua sekolah yang menjadi sasaran sekolah penggerak. Baik, mungkin sudah waktunya kita menutup acara ini. Kita dengan tentunya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup bersama-sama kegiatan diklat ini. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Baik, saya rasa semua di sini ada 482 ya, 400 sekian peserta itu sudah juga bersama-sama menutup acara kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan kegiatan ini, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kata, wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menutup rangkaian penutupan pelatihan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kelas Pengawas Sekolah, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, telah selesai seluruh rangkaian penutupan kegiatan pelatihan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kelas Pengawas Sekolah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu telah menyelesaikan kegiatan pelatihan ini. Kepada
Penanggung jawab akademik program sekolah penggerak, Bapak Zainal Arifin, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Hilda atas kesempatannya. Mohon izin Ibu Lina, saya akan menyampaikan sedikit ya penjelasan teknis terkait dengan IHT yang akan dilaksanakan oleh komite pembelajaran di sekolah masing-masing. Dan mungkin ini perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu pengawas karena memang Bapak Ibu pengawas ini memang menjadi bagian dari komite pembelajaran. Baik, sebentar mohon izin, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah tampak Bu Hilda? Berapa? Sudah Pak C. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengawas yang saya hormati ya, sebagai peserta dari pelatihan komite pembelajaran ya untuk kelas pengawas, mohon izin waktunya sebelum Bapak dan Ibu meninggalkan ruang virtual ini akan kami sampaikan beberapa informasi penting terkait dengan pelaksanaan IHT atau in-house training implementasi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu setelah kepala sekolah dan juga guru dan guru BK selesai melaksanakan pelatihan komite pembelajaran di beberapa hari yang lalu ya, di tanggal 13 yang lalu, mereka itu akan melaksanakan in-house training Bapak dan Ibu untuk mengimbaskan apa yang sudah diperolehnya selama pelatihan komite pembelajaran ke rekan-rekan guru sejawat di sekolahnya masing-masing. Nah, ini juga perlu Bapak dan Ibu ketahui karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu pengawas ini merupakan bagian dari komite pembelajaran ya, yang akan turut mendampingi juga ya sekolah-sekolah binaannya yang memang sudah termasuk ke dalam sekolah penggerak. Bapak dan Ibu, IHT yang akan dilakukan oleh sekolah penggerak yang akan difasilitasi oleh komite pembelajaran yang kemarin sudah mengikuti dan lulus pelatihan komite pembelajaran adalah seperti ini Bapak Ibu capaiannya. Jadi sebetulnya capaian IHT itu akan sama dengan capaian dari pelatihan komite pembelajaran yang sudah diikuti, yaitu memahami program sekolah penggerak, kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, dan implikasinya dalam pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing. Yang dijabarkan lagi menjadi 4 tujuan khusus ya dalam IHT nanti ya, yang meliputi kerangka kurikulum operasional di satuan pendidikan, kemudian perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian perencanaan berbasis data, dan platform teknologi prioritas. Untuk kerangka kurikulum operasional ini diharapkan nanti peserta IHT itu bisa memahami, menganalisis, dan menyusun kerangka kurikulum operasional di sekolah yang meliputi visinya, misinya, tujuan satuan pendidikan, bagaimana menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, menyusun perangkat ajar ya seperti modul ajar dan perangkat lainnya, juga bagaimana pengorganisasian pembelajaran ya. Kemudian bagaimana juga nanti peserta IHT itu mampu untuk memahami perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan memodifikasi contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana nanti peserta IHT juga bisa memahami prinsip, tujuan, dan metode dari perencanaan berbasis data yang digunakan untuk merencanakan program di sekolahnya masing-masing, serta yang terakhir, bagaimana nanti peserta IHT bisa mengetahui kegunaan dan perkembangan dari platform teknologi prioritas yang mendukung implementasi kurikulum merdeka. Adapun penyelenggara IHT ini adalah satuan pendidikan masing-masing Bapak dan Ibu. Dengan kata lain, sekolah penggerak angkatan 2.
Kemudian Bapak dan Ibu, satuan pendidikan sebagai penyelenggara IHT berkewajiban membuat rencana kegiatan IHT dengan mengacu pada panduan yang telah diterbitkan ya oleh Direktorat KSPSTK Ditjen GTK. Jadi sekali lagi untuk penyelenggaranya ini adalah masing-masing sekolah penggerak angkatan 2 dan sumber pembiayaannya itu adalah dari BOS kinerja Bapak dan Ibu. Kemudian untuk sasarannya, ini adalah sasaran dari IHT Bapak dan Ibu, ya, yaitu guru atau pendidik PAUD di sekolah penggerak yang belum mengikuti pelatihan komite pembelajaran. Jadi kata kuncinya adalah yang belum mengikuti pelatihan komite pembelajaran dan berasal dari kelas yang menjadi sasaran implementasi kurikulum Merdeka tahun 2022. Yaitu untuk jenjang PAUD adalah guru atau pendidik PAUD dari kelompok A. Untuk jenjang SD dari guru kelas 1, guru kelas 4, guru mata pelajaran pendidikan agama dan guru PJOK. Untuk jenjang SMP, guru kelas 7, guru mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, guru pendidikan Pancasila, guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru IPA, guru IPS, guru PJOK, guru informatika, guru seni dan prakarya, guru molok dan guru BK. Untuk jenjang SMA, guru kelas 10, guru mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, guru pendidikan Pancasila, guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru IPA, guru IPS, guru PJOK, guru informatika, guru seni dan prakarya, guru muatan lokal, guru sejarah, dan guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Sedangkan untuk jenjang SLB itu dari guru ketunaan dari kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10 sesuai dengan jenis ketunaan di satuan pendidikan. Jadi sekali lagi sasaran dari IHT ini adalah guru-guru dari kelas-kelas yang memang pada tahun pertama ini akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka tahun 2022. Ya, sekali lagi PAUD kelompok A, guru kelas 1, guru kelas 4, guru kelas 7, dan guru kelas 10. Bagaimana dengan guru kelas lain Bapak dan Ibu yang selain yang tadi disebutkan oleh saya, ini tetap diperbolehkan saja ya, diperbolehkan untuk mengikuti IHT tanpa kewajiban mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelasnya. Ya, itu catatannya Bapak dan Ibu. Adapun mekanisme penyelenggaraan IHT di sekolah Bapak dan Ibu, jadi setelah selesai PKP ya, kepala sekolah dan guru komite pembelajarannya itu akan merencanakan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, ya, merencanakan IHT yang meliputi kepanitiaannya seperti apa, jadwal pelaksanaannya bagaimana, kemudian bagaimana pembagian tugas dari narasumbernya, siapa yang akan mengajar pada materi apa, tanggal berapa dan sebagainya, kemudian perlengkapan yang dibutuhkan itu apa saja. Setelah direncanakan dengan baik, baru dilakukan sosialisasi kepada guru-guru sasarannya di sekolah masing-masing dan juga menginformasikan ke dinas pendidikan setempat. Baru setelah itu dilakukanlah in-house trainingnya, ya, IHT-nya, yang diselenggarakan di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu, setiap kegiatan yang dilakukan tentunya harus ada evaluasinya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk IHT ini ada evaluasinya. Jadi nanti peserta IHT itu akan mengisi instrumen evaluasi. Untuk instrumennya sendiri ini sudah disiapkan, tinggal digunakan saja oleh penyelenggara IHT di sekolah masing-masing. Nah, selain evaluasi juga perlu dilakukan refleksi ya dari komite pembelajaran ya yang akan merefleksikan terkait dengan pelaksanaan IHT yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, evaluasi dan refleksi ini menjadi bahan yang bisa digunakan untuk pelaporan ya. Jadi Bapak dan Ibu, komite pembelajaran ya, apakah itu kepala sekolahnya atau gurunya yang ditunjuk, ini wajib untuk melaporkan pelaksanaan IHT di SIM PKB. Ya, jadi akan diunggah di SIM PKB dan ini akan bisa dilihat, akan bisa dipantau oleh dinas di daerah masing-masing dan juga oleh satker yang membinanya, ya, BGP ataupun BBGP. Nah, setelah serangkaian IHT tuntas, tentunya
kewajiban dari sekolah ini adalah menyusun kurikulum operasional sekolah dan juga perangkat ajar. Nanti kepala sekolah ini akan memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional sekolah dan juga penyusunan perangkat ajar di sekolahnya masing-masing. Dan pada akhirnya muaranya dari semuanya ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Ini adalah mekanisme penyelenggaraan IHT di sekolah, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang peserta dari IHT ini adalah rekan-rekan sejawat, ya. Jadi nanti kepala sekolah dan guru yang sudah dilatih di PKP kemarin ini akan melatih teman-teman rekan sejawatnya. Oleh karena itu prinsip pembelajaran dari IHT ini adalah andragogi, Bapak dan Ibu. Dan secara prinsip Bapak dan Ibu, ya, ini akan sama dengan apa yang sudah dilalui, ya, bagaimana aktivitas pembelajarannya pada saat PKP. Jadi kita akan menggunakan bentuk penerapan pembelajaran transformatif melalui inquiry, ya, yang kita kenal kemarin itu alurnya kita gunakan alur merdeka, Bapak dan Ibu, ya, gitu. Dan ini akan dapat mengembangkan 3 hal sebetulnya, bisa mengembangkan interaksi, kolaborasi dan refleksi antar peserta, kemudian pendampingan berkelanjutan oleh fasilitator sekolah penggerak, dan juga bisa mengembangkan sosial konstruktivisme atau pengetahuan yang dibangun bersama, Bapak dan Ibu. Ini sepertinya sudah sama-sama kita pahami dan memang kemarin juga Bapak dan Ibu sudah melaluinya bagaimana itu alur merdeka, dan ini akan digunakan juga, ya, prinsip ini, ya, strategi ini pada IHT yang akan dilakukan oleh komite pembelajaran, ya, oleh kepala sekolah dan oleh guru-guru di sekolah binaan Bapak dan Ibu sebagai pengawas sekolah ini. Ini saya rasa tidak perlu dijelaskan Bapak dan Ibu ini. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan IHT-nya? Bapak dan Ibu, IHT ini dilaksanakan setelah pelatihan komite pembelajaran dengan alokasi waktu yang direkomendasikan selama 56 JP, ya. Masing-masing JP itu adalah 45 menit. Ini adalah yang direkomendasikan, Bapak dan Ibu, sekali lagi 56 JP. Namun demikian, sekolah atau satuan pendidikan dapat menyesuaikan, ya, jumlah JP tersebut sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhannya, dengan tetap rasionalnya itu adalah capaian dari setiap mata pelatihan, ya. Jadi silakan saja nanti Bapak dan Ibu, ya, bisa melihat, ya, bagaimana sekolah-sekolah binaan Bapak dan Ibu, ya, dalam melaksanakan IHT ini, ya, untuk waktunya Bapak dan Ibu ini bisa menyesuaikan dengan tetap mengacu pada rasional ketercapaian pelatihan. Namun demikian tetap yang direkomendasikan itu adalah selama 56 JP, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini yang 56 JP itu akan terbagi seperti ini, Bapak dan Ibu, ya, dari mulai orientasi program sekolah penggerak hingga evaluasi penyelenggaraan. Ada 11 mata pelatihan, Bapak dan Ibu, dengan pembagian atau alokasi waktu sedemikian rupa, ya, seperti yang saya tayangkan, dan ini sama dengan apa yang sudah diperoleh oleh peserta di pelatihan komite pembelajaran kemarin, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian tentang standar penyelenggaraannya, untuk moda pembelajaran Bapak dan Ibu, ya, ini bisa dilakukan boleh secara daring, ya, boleh secara luring, atau bisa blended, ya, hybrid, blended, bisa daring dan luring, ya, digabungkan, ya. Tentunya ini menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing, ya. Apabila dilakukan secara daring, maka silakan saja nanti sekolah bisa secara mandiri, ya, memilih platform yang sesuai, ya, yang memang biasa digunakan, ya, sesuai dengan kondisi serta sarana dan prasarana yang ada di setiap satuan pendidikan masing-masing, ya. Banyak sekali platform yang bisa digunakan, ya, jika untuk daring ini, seperti Google Classroom, WhatsApp Group, Google Drive, Zoom, ya, Google Meet dan seterusnya. Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu, tidak ada LMS yang digunakan, ya, seperti yang kemarin kita gunakan sama-sama. Jadi untuk IHT ini silakan bisa menyesuaikan masing-masing. Kemudian apabila dilakukan secara luring, maka setiap satuan pendidikan berhak mengatur waktu pelaksanaan pelatihan selama masih dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Jadi harapannya ketika tahun ajaran baru sudah dimulai, ini sudah selesai Bapak dan Ibu ya, sudah selesai dilakukan IHT begitu. Kemudian terkait dengan waktu pelaksanaan, sekali lagi Bapak dan Ibu, durasi yang direkomendasikan adalah 56 JP. Adapun waktunya, ini sebetulnya rentang waktunya dari tanggal 20 Juni kemarin Bapak dan Ibu ya, ketika para kepala sekolah dan guru selesai ya, setelah selesai melaksanakan PKP ya, beberapa hari kemudian mereka bisa memulai ya in-house training ini ya. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu, beberapa sekolah sudah memulai Bapak dan Ibu. Ya, sudah memulai di rentang waktu ini ya. Ini perlu Bapak dan Ibu ketahui juga sebetulnya. Namun ada juga beberapa sekolah yang memang belum memulainya. Nanti Bapak dan Ibu bisa bisa ikut memantau juga ya, bisa ikut mendampingi juga terkait dengan persiapan IHT ini dan pelaksanaannya seperti apa. Kemudian jumlah pesertanya sesuai dengan jumlah guru atau pendidik PAUD di satuan pendidikan masing-masing. Adapun jumlah pengajar ini sesuai dengan jumlah komite pembelajaran yang sudah dilatih kemarin ya, jumlah kepala sekolahnya ya, gurunya, pendidik PAUD ya, dan juga Bapak dan Ibu sebagai pengawas ya, yang memang masuk menjadi bagian komite pembelajaran begitu Bapak dan Ibu. Kemudian teknis pelaksanaannya, IHT ini dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan yang merupakan pelaksana program sekolah penggerak. Jika terdapat sekolah yang semua guru pada tingkatan kelas yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu kelompok A di PAUD, kelas 1, kelas 4 di SD, kelas 7 di SMP, kelas 10 di SMA, jika sudah semuanya mengikuti pelatihan komite pembelajaran, maka tidak wajib mengadakan IHT. Ya, jika memang sudah semuanya ikut. Ya, namun tetap harus mengumpulkan laporan juga melalui SIM PKB dengan format khusus ya, dengan format khusus. Nah, ini Bapak dan Ibu ada beberapa catatan penting Bapak dan Ibu yang saya rasa perlu diketahui ya. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama itu jika guru kelas PAUD kelompok A, SD kelas 1, kelas 4, SMP kelas 7, SMA kelas 10, ini semuanya sudah ikut PKP, maka tidak wajib melakukan IHT. Nah, jika guru yang belum ikut PKP pada kelas tersebut ya, jumlahnya sedikit, maka dapat yang pertama opsinya bisa melibatkan guru kelas selain kelas PAUD kelompok A, SD kelas 1, kelas 4, SMP kelas 7, SMA kelas 10. Ya, jadi bisa melibatkan guru selain kelas itu ya, sehingga jumlahnya bisa bertambah. Kemudian opsi lain bisa menggabungkan dengan sekolah penggerak lain yang berdekatan. Kemudian untuk kepanitiaannya sendiri ini silakan saja dibentuk oleh satuan pendidikan masing-masing ya, di bawah komando kepala sekolahnya. Kemudian bahan pembelajarannya adalah modul dari PKP yang kemarin sudah sama-sama kita pelajari. Kemudian ada bahan tengah juga, termasuk platform Merdeka Mengajar ya, video-video microlearning pada PMM, platform Merdeka Mengajar Bapak dan Ibu. Kemudian untuk alat pembelajaran, media pembelajaran, contoh platform pelaksanaan IHT ini menyesuaikan saja ya, standar saja ya, seperti apa yang sudah biasa dilakukan oleh sekolah masing-masing ya. Alatnya seperti apa ya, seperti laptop, flash disk dan seterusnya. Medianya bisa menggunakan LCD, whiteboard dan seterusnya. Ini tentunya menyesuaikan dengan kondisi sarapras di sekolah masing-masing. Adapun contoh platform silakan saja ya. Banyak sekali platform yang bisa digunakan, dimanfaatkan ya sebagai alat bantu ya untuk moda daring ya, seperti Padlet, Jamboard, Google Classroom, Zoom, Google Meet dan seterusnya, yang tentunya menyesuaikan sekali lagi dengan kondisi sekolah masing-masing dan kondisi dari kemampuan tentunya ya, kemampuan dari pesertanya ya. Jangan sampai nanti penggunaan platform ini justru jadi mempersulit ya, bukan mempermudah, seperti itu Bapak dan Ibu. Adapun peran, tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu untuk Direktorat KSPSTK ini ya, tentunya membuat norma,
prosedur dan kriteria, membuat panduan pelaksanaan IHT yang sekarang sedang kita sama-sama bedah Bapak dan Ibu, kemudian melakukan monitoring kegiatan IHT melalui pelaporan di SIM PKB. Adapun untuk Satker Bapak dan Ibu dalam hal ini PM4TK, LP2KSPS dan Dinas Pendidikan ya, ini memfasilitasi kemudian menerima dan melakukan review laporan pelaksanaan dari komite pembelajaran ya. Untuk satuan pendidikannya ya, membentuk panitia, merencanakan IHT, melaksanakan IHT, dan terakhir melakukan evaluasi dan pelaporan IHT. Nah, ini Bapak dan Ibu yang menjadi catatan penting untuk Bapak dan Ibu sebagai pengawas sekolah. Ini adalah tugas, peran, dan tanggung jawabnya. Yang pertama, menjadi bagian dari komite pembelajaran serta menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana implementasi pelaksanaan IHT yang telah ditentukan satuan pendidikannya. Dan juga memonitor pelaksanaan IHT dengan mengisi lembar evaluasi pada SIM PKB. Ya, jadi nanti di SIM PKB akan ada instrumen yang bisa Bapak dan Ibu isi. Ya. Adapun pengajar IHT atau komite pembelajaran, yang pertama memonitor keaktifan peserta dalam pembelajaran, memfasilitasi proses belajar peserta, memberikan umpan balik terhadap tugas peserta, dan melaporkan hasil pelaksanaan IHT kepada UPT dan Dinas Pendidikan melalui SIM PKB, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk FSP-nya sendiri ya, ini FSP pada IHT ini ya, atau fasilitator sekolah penggerak, tidak lagi berperan sebagai narasumber Bapak dan Ibu ya, tidak memfasilitasi atau memberikan materi pada IHT ini, tapi perannya itu untuk tempat konsultasi ya, tempat bertanya bagi komite pembelajaran terkait substansi maupun terkait teknis dari pelaksanaan IHT ini ya, dan juga tentunya harus mendukung pelaksanaan IHT ini dengan membagikan berbagai sumber belajar dan strategi fasilitasi yang efektif. Untuk peserta IHT sendiri ya, tentunya harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ya, kemudian melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kolaboratif ya, menyelesaikan dan mengumpulkan seluruh tugas, dan juga mengisi instrumen evaluasi pengajar dan pelaksanaan IHT. Terakhir barangkali Bapak dan Ibu terkait dengan evaluasi dan pelaporan. Jadi ada beberapa aspek yang akan dievaluasi dari IHT ini. Yang pertama, evaluasi terhadap pengajar ya, yang meliputi beberapa aspek ya, seperti penguasaan terhadap materi, kemampuan menyajikan ya, kesesuaian materi dan seterusnya ya, hingga keterampilan dalam manajemen waktu. Untuk penyelenggaraan ya, ini juga ada beberapa indikator ya, seperti kemudahan peserta dalam memperoleh informasi ya, pengaturan jadwal, pelaksanaan pembelajaran, sampai hambatan dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk instrumen evaluasi sendiri sudah disiapkan ya oleh Beskap, Bapak dan Ibu, dan ini bisa diakses nanti ya setelah selesai IHT oleh responden ya, oleh peserta IHT, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga perlu dilakukan evaluasi terhadap peserta, Bapak dan Ibu, untuk mengukur atau memperoleh gambaran ya pemahaman peserta sebelum dan sesudah IHT dengan menggunakan instrumen Pripos ya, yang sudah disiapkan juga oleh Beskap, Bapak dan Ibu ya. Instrumennya ini bisa diakses ya, tautan soal pretest dan posttestnya tentunya sesuai dengan waktu pelaksanaan ya. Pretest itu ketika mulai ya, setelah pembukaan sebelum materi tentunya Bapak dan Ibu, dan posttest ini setelah selesai semua rangkaian pemberian materi di IHT ini. Kemudian pelaporan kegiatan ini perlu dilakukan oleh komite pembelajaran sebagai pengajar IHT, Bapak dan Ibu, yang akan diunggah melalui SIM PKB paling lambat 2 minggu setelah IHT selesai, dengan kerangka laporan minimal memuat 5 poin ya. Yang pertama, latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran, hasil refleksi, kendala dan solusi, dan juga dokumentasi kegiatan ya. Untuk refleksinya ini bisa memuat hal-hal yang sudah efektif dan yang belum efektif, baik dari sisi substantif atau materi dan juga dari teknis pelaksanaannya sampai ke bagaimana rencana tindak lanjutnya.
Nah, Bapak dan Ibu, baik ini tadi sudah sampaikan, ya. Nah, ini untuk alur pelaporan IHT-nya sendiri, sebetulnya nanti akan dilakukan 2 kali pelaporan. Yang pertama pelaporan setelah pembukaan IHT dan pelaporan setelah rangkaian kegiatan pelaksanaan IHT selesai diselenggarakan, ya. Tadi kerangkanya sudah saya sampaikan, ya, dan nanti akan diunggah melalui SIM PKB, ya. Siapa yang mengunggahnya tentunya adalah komite pembelajaran yang bertanggung jawab dan diberikan akses, entah itu kepala sekolahnya ataupun guru komite pembelajaran yang ditunjuk. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu beberapa informasi yang saya rasa perlu Bapak dan Ibu ketahui juga sebagai pengawas sekolah, ya, yang tentunya akan mendampingi setiap satuan pendidikan atau sekolah penggerak angkatan 2 ini, ya. Dan juga sebetulnya Bapak dan Ibu ini termasuk ke dalam atau menjadi bagian dari komite pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan ini sudah disampaikan juga kepada kepala sekolah dan guru komite pembelajaran yang kemarin sudah selesai mengikuti pelatihan komite pembelajaran ini. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya, ya, bisa langsung memantau, ya, terkait dengan pelaksanaan IHT di satuan pendidikan masing-masing yang menjadi cakupan wilayah Bapak dan Ibu. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu, ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya rasa untuk pemaparan atau informasi ini cukup sampai di sini. Nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya juga lebih lanjut, ya, kepada komite pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Hilda. Terima kasih, Bu Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainal Arifin untuk penjelasan teknis mengenai kegiatan IHT. Terima kasih juga kami sampaikan kepada hadirin yang mengikuti kegiatan penutupan hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan untuk jangan lupa menyelesaikan tes akhir di LMS. Semoga sukses dan ilmu yang diterima oleh Bapak Ibu selama kegiatan pelatihan dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih Bu Lina, terima kasih Pak J. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Lina, terima kasih. Sami-sami Pak J.